Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Nurul Mardiati dengan NIM 215120006 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linear menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, yang kedua, menentukan penyelesaian dalam permasalahan matematika mengenai sistem persamaan linear dengan 5 variabel dan 5 persamaan menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan yang terakhir yaitu visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah aplikasi komputer tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Dr. Dedi Sofian MPD. Nah, langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang menentukan nilai optimum. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan nilai optimum fungsi objektif fxy sama dengan 5x ditambah 10y dari sistem pertidaksamaan 3x ditambah 2y kurang dari 12, x ditambah y kurang dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, yang pertama, kita terlebih dahulu buka aplikasi GeoGebra-nya, lalu kita tulis di input bar fxy-nya yaitu f x, y sama dengan 5x ditambah 10y sama dengan 10y. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita tulis pertidaksamaannya. Yang pertama yaitu 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12. Nah, kita di sini memakai notasi dan kita tulis lagi x ditambah y kurang dari sama dengan 5. Kita dan lagi x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Kita enter. Nah, kita akan mengetahui ya himpunan penyelesaiannya, yaitu yang ini yang warnanya lebih gelap. Lalu selanjutnya kita tulis pertidaksamaannya dengan menggunakan persamaan. Jadi kita tulis 3x ditambah 2y sama dengan 12, enter, x ditambah y sama dengan 5, enter. Kita tidak menuliskan yang x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0 karena garis x dan y ini sudah mewakili. Lalu selanjutnya setelah itu kita akan kita akan mencari perpotongan antar dua garis ini. Yang pertama, kita klik terlebih dahulu di menu yang kedua, lalu ke intersect atau perpotongan. Yang selanjutnya yaitu kita klik garis yang 3x ditambah 2y nya, lalu ke sumbu x. Nah, ini akan muncul titik A. Lalu kita akan mencari titik B nya dengan perpotongan dengan sumbu y, itu dengan mengklik yang x tambah 5y x tambah y sama dengan 5 dan sumbu y nya. Nah, ini akan muncul titik B. Lalu selanjutnya kita akan mencari titik C, perpotongan antara
2x tambah 2y dan x tambah y. Kita klik keduanya. Nah, akan muncul titik C. Setelah itu kita ubah tampilan menjadi spreadsheet. Lalu di view. Nah, di sini ada spreadsheet, kita klik. Lalu akan ada tampilan ini. Nah, di sini kita bisa menuliskan A itu sebagai titik. Lalu B-nya sebagai nilai optimum. Nilai optimum. Nah, setelah itu kita setelah kita tulis titik dan nilai optimum, kita di titik itu kita tulis A karena mewakili titik A. Nah, kan di sini titik A tuh udah kelihatannya bahwa itu teh di titik 4,0. Kita enter. Nah, di sini langsung ada muncul titik 4,0. Kalau tulis titik B, enter lagi di 5,0 di sini dan titik C. Enter di 2,3. Titik C di 2,3. Nah, untuk nilai optimumnya kita masukkan F dalam kurung A karena di titik A. Enter. Nah, nilai optimum titik A yaitu 20. Dan kita lalu nilai optimum titik B. F dalam kurung B. Enter. Nah, untuk titik B yaitu 50. Lalu kita klik nilai optimum titik C. F dalam kurung C. Enter. Nah, untuk nilai optimum titik C yaitu 40. Nah, di sini udah diketahui ya bahwa nilai optimum dari titik A, B, C, yang pertama titik A di titik 4,0 dengan nilai optimum 20, titik B di 0,5 dengan nilai optimum 50, dan titik C di titik 2,3 dengan nilai optimum 40. Oke, untuk pembahasan yang kedua yaitu kita akan membahas cara menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 5 variabel. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas soalnya yaitu tentukan penyelesaian A, B, C, dan E dari sistem persamaan linear 5 variabel berikut. Nah, untuk persamaan yang pertama yaitu A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E sama dengan 3. Yang kedua, 2A ditambah B dikurangi C dikurangi 2D ditambah E sama dengan 12. Yang ketiga, 5A dikurangi 2B dikurangi 2C ditambah D ditambah 5E sama dengan 16. Yang keempat yaitu A ditambah 3B ditambah C dikurangi D dikurangi E sama dengan 5. Yang kelima, 4A dikurangi B dikurangi C ditambah 2D dikurangi E sama dengan negatif 4. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan mengubah tampilan grafiknya menjadi spreadsheet. Kita klik garis 3 lalu ke view. Selanjutnya yaitu di sini ada spreadsheet. Kita centang dan grafiknya kita tidak centang. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan tuliskan persamaannya di kolom. Nah, untuk persamaan yang pertama kan 1
1. Nah, yang kedua yaitu 2, 1, negatif 1, 1, negatif 1, negatif 2, dan 1. Yang ketiga yaitu 5, negatif 2, negatif 2, 1 dan 5, 1 dan 5. Yang keempat yaitu 1, 3, 1, negatif 1, negatif 1. Yang kelima yaitu 4, negatif 1, negatif 1, 2, 2 dan negatif 1. Nah, setelah itu kita bold semuanya, 5 kolom 5 barisnya. Lalu kita ke menu yang ketiga dan di sini matriks, klik matriks. Nah, akan muncul matriksnya, lalu kita ubah namanya menjadi A. Kita klik OK. Lalu kita tuliskan isinya atau sama dengannya. Kita klik 3, 12, 16, 5, dan yang terakhir yaitu negatif 4. Nah, kita enter lagi, lalu bold semua, dan kita ke menu yang ketiga, lalu ke matriks lagi. Nah, di sini kita ubah matriksnya menjadi B, matriks B. Kita OK. Nah, di sini kan ada 2 matriks. Nah, kita akan mencari penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan inverse dari matriks. Nah, untuk inverse matriksnya yaitu kita terlebih dahulu nilai A, B, C, D, E sama dengan invert matriks A, B. Kita enter. Nah, jadi untuk penyelesaiannya nilai A-nya yaitu 1, nilai B-nya yaitu 2, nilai C-nya yaitu negatif 1, nilai B-nya nilai D-nya yaitu negatif 2, dan E-nya yaitu 3. Nah, untuk pembahasan materi menentukan nilai optimum dan menentukan penyelesaian dari sistem persamaan 5 variabel dicukupkan sekian dan akan dilanjutkan ke materi yang selanjutnya. Nah, mungkin dicukupkan sekian untuk video pembahasannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.